Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Kardiman. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru atau yang biasa disebut dengan PPG dalam jabatan tahun 2022. Informasi ini didasarkan pada PP nomor 19 tahun 2017 tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru, Direktorat Pendidikan Profesi Guru, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset dan Teknologi yang akan membuka pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan untuk tahun pelaksanaan 2022. Baik, adapun persyaratan dan tata cara pendaftaran dalam seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 adalah sebagai berikut. Yang pertama, persyaratan seleksi administrasi. Yang pertama, persyaratan peserta. A. Siapa saja yang bisa mendaftar? Yang pertama adalah guru di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang belum mengikuti program sertifikasi guru. Gitu ya. Yang kedua, terdaftar pada data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jadi, bagi Bapak dan Ibu guru yang kebetulan belum terdata di dalam data Dapodik, maka belum bisa diberikan kesempatan untuk mengikuti program seleksi ini. Yang ketiga, memiliki NUPTK. Yang keempat, telah diangkat menjadi guru sampai dengan 1 Januari 2019. Yang kelima, memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4 yang linier dengan pilihan bidang studi pendidikan profesi guru yang akan diikuti. Nah, nanti ada di dalam lampiran edaran dari kementerian, ya. Yang kelima, aktif mengajar selama 2 tahun terakhir. Yang berikutnya, berusia setinggi-tingginya 58 tahun dihitung sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Ya, jadi usia maksimal yang boleh ikut mendaftar seleksi PPG ini adalah yang berusia 58 tahun dihitung sampai dengan 31 Desember 2022. Syarat berikutnya adalah sehat jasmani dan rohani. Berikutnya bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau yang biasa kita kenal dengan nafsa. Yang berikutnya berkelakuan berarti ya. Nah, kemudian persyaratan administrasi. Yang pertama, kita memindai scan ijazah S1 atau D4 asli atau fotokopi dilegalisir perguruan tinggi. Bagi mahasiswa yang memiliki ijazah S1 dari luar negeri, melampirkan surat penyetaraan dari Ditjen Dikti. B. Hasil pindai scan atau SK pengangkatan pertama sebagai guru, asli atau fotokopi legalisir Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota. C. Hasil pindai scan SK kenaikan pangkat terakhir bagi guru PNS, asli atau fotokopi, legalisir, atau SK pengangkatan 2 tahun terakhir, yaitu tahun 2020, tahun 2021, dan 2021 dan 2022 bagi guru non-PNS asli, fotokopi, atau legalisir. SK tersebut dilegalisir oleh gitu ya, Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota, atau BKD untuk PNS. Jadi kalau untuk PNS yang melegalisir adalah Dinas Pendidikan Provinsi, bisa juga Dinas Kabupaten, Kota, atau BKD. Nah, kemudian Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota, atau BKD untuk PNS yang ditugaskan sebagai guru oleh pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan. Jadi kalau guru ataupun yang ditugaskan kepada pemerintah daerah, maka yang berwenang untuk melegalisir adalah
Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, atau Kota, atau BKD, atau siapapun yang diberikan kewenangan oleh lembaga tersebut. Berikutnya, ketua yayasan untuk guru tetap yayasan. Jadi, kalau status kita sebagai guru yayasan, maka yang berhak melegalisir adalah cukup ketua yayasan saja. Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota, atau BKD untuk guru bukan guru PNS di sekolah negeri yang memiliki SK dari pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan. Berikutnya, hasil pindai atas scan SK pembagian tugas mengajar 2 tahun terakhir, yaitu tahun ajaran 2020, 2021, dan 2021 dan 2022. Itu asli atau fotokopi legalisir kepala sekolah. Itu persyaratan administrasi. Yang berikutnya, hasil pindai scan fakta integritas yang ditandatangani dan dibubuhi materai 10.000. Nah, nanti saya akan kirimkan contoh formatnya, format fakta integritasnya. Ya, kita akan lihat bagaimana tata cara pendaftarannya. Ya, yang pertama, aplikasi pendaftaran calon peserta seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 dapat dibuka melalui laman https pendaftaran ppg.kemendikbud.go.id. Kemudian akan menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Jadi tidak melalui laman yang lain ya. Jadi melalui laman ini, melalui laman SIM PKB masing-masing. Yang kedua, guru membuka situs tersebut untuk melakukan pendaftaran sebagai calon peserta dengan menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Guru mengunggah atau mengupload hasil pindai atau scan ijazah asli S1 atau D4. Bagi guru yang terkendala dengan akses internet, pendaftaran dapat dibantu oleh kepala sekolah atau dinas pendidikan. Ini bagi daerah-daerah yang terpencil yang kesulitan akses internet, mudah-mudahan kepala sekolah ataupun dinas pendidikan setempat bisa memfasilitasinya. Yang ketiga, guru menetapkan bidang studi yang akan diikuti dalam PPG. Ketentuan penetapan program studi PPG adalah yang linier dengan program studi atau jurusan pada ijazah S1 atau D4 yang dimiliki. Nah, nanti di dalam edaran dari Kemendikbud juga sudah dilampirkan ijazah mana yang linear dan mana yang tidak, gitu ya. Nanti kita lihat. Yang keempat, guru mengisi nama perguruan tinggi dan program studi sesuai dengan ijazah S1 atau D4. Yang kelima, LPMP melakukan verifikasi dan validasi kesesuaian berkas dengan syarat-syarat administrasi yang telah ditentukan di antaranya, yaitu linearitas antara program studi PPG yang dipilih dengan program studi atau jurusan pada ijazah S1 atau D4. Hasil verifikasi dan validasi tersebut dinyatakan dengan 3 kategori, yaitu sebagai berikut ya. Yang pertama, disetujui jika berkas memenuhi syarat dan bidang studi PPG yang dipilih linear dengan program studi atau jurusan pada ijazah S1 atau D4. Jadi kalau linear maka disetujui gitu ya. Kalau syarat-syaratnya linear. Yang kedua, ditolak secara permanen jika berkas tidak memenuhi syarat dan atau bidang studi PPG yang dipilih tidak linear dengan ijazah S1 atau D4 serta tidak dimungkinkan adanya perbaikan. Sebagai contoh, guru dengan kualifikasi akademik sarjana hukum tidak linear dengan program studi PPG yang ada. Ya. Yang ketiga, tolak perbaikan. Artinya ditolak tapi masih memungkinkan untuk diperbaiki. Jika berkas tidak lengkap dan atau bidang studi PPG yang dapat
yang dipilih tidak linear dengan ijazah S1 atau D4, tetapi dimungkinkan adanya perbaikan. Sebagai contoh, guru dengan kualifikasi akademik sarjana bahasa Inggris memilih program studi PPG guru kelas SD. Nah, jika guru tersebut ingin mengikuti PPG, maka guru harus memperbaiki program studinya menjadi bahasa Inggris, gitu ya. Jadi kalau guru bahasa Inggris tidak bisa memilih PPG guru kelas SD, gitu. Ini bisa dilakukan perbaikan, maka disebut tolak tapi masih bisa diperbaiki, gitu ya. Nah ini 3 hal yang hasil dari scanan itu. Yang pertama adalah disetujui langsung karena memang linearitas sesuai dengan program yang dipilih. Yang kedua, tolak permanen, artinya memang tidak cocok sama sekali, tidak linear. Yang ketiga itu tadi, gitu ya. Salah pilih jurusan, itu masih bisa diperbaiki. Nah, guru yang lolos verifikasi dan validasi yang berstatus disetujui dinyatakan lolos seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022, gitu ya. Berikutnya tentang jadwal pendaftaran dan seleksi administrasi. Bapak dan Ibu, pada waktu pengumuman pertama itu ada edaran tentang pengumuman jadwal, tetapi kemudian ada susulan edaran perubahan pengumuman jadwal pendaftaran dan seleksi ini. Yang pertama, pengumuman pendaftaran. Pendaftaran yang semula tanggal 3 Februari, kemudian jadwal dirubah menjadi 3 Februari berarti tetap, gitu ya. Yang kedua, pendaftaran dan pengiriman berkas yang semula dijadwalkan tanggal 10 sampai 23 Februari, berubah menjadi tanggal 12 sampai 25 Februari tahun 2022. Kemudian yang ketiga, perbaikan berkas yang semula tanggal 10 sampai 25 Februari berubah menjadi tanggal 12 sampai dengan 27 Februari. Yang keempat, verbal oleh petugas yang awalnya adalah 10 sampai tanggal 28 Februari tahun 2022 berubah menjadi 12 Februari sampai dengan 2 Maret 2022. Yang kelima, pengumuman hasil seleksi administrasi atau pendaftaran. Yang pertama, diagendakan tanggal 4 Maret 2022, berubah menjadi 7 Maret 2022. Nah, jadwal perubahan ini berdasarkan surat edaran nomor 0305-B2-GT.00.04 tahun 2022. Gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian ini saya berikan contoh lampiran 3 surat Direktur Pendidikan Profesi Guru. Ini contoh fakta integritas. Saya yang bertanda tangan di bawah ini nama, NIP, NIK, ya, tempat tanggal lahir, NUPTK, unit kerja, alamat unit kerja. Dengan ini saya menyatakan bahwa berkas yang saya lampirkan untuk keperluan PPG dalam jabatan ini benar dan absah adanya. Dan jika kemudian hari ternyata bukti fisik saya tidak benar dan tidak absah, saya bersedia menerima sanksi dan dampak hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk digugurkan sebagai peserta PPG dalam jabatan. Nah, kemudian silakan ditulis tempat dan kemudian tanggal berapa surat fakta integritas itu dibuat, kemudian ditandatangani, kemudian dibubuhkan materai 10.000 sebelum ditandatangani, gitu ya. Nah ini contoh fakta integritas. Nah kemudian langkah selanjutnya ada informasi tentang pemutakhiran data calon peserta calon PPG dalam jabatan tahun 2022. Dalam rangka pelaksanaan pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan tahun 2022, Direktorat Pendidikan Profesi Guru, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan akan melakukan pemutakhiran data calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2022. Data yang dimutakhirkan yaitu yang pertama,
nomor induk kependudukan atau NIK, dan tanggal lahir melalui laman Verval PTK HTTPS verval.ptk.data.kemdikbud.go.id. Yang kedua, riwayat pendidikan formal melalui jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan terakhir, serta riwayat karir guru melalui aplikasi Dapodik Sekolah. Jadi, ini masih bisa dilakukan pemutakhiran data, gitu ya. Yang ketiga, status kepegawaian dan jenis PTK melalui aplikasi Dapodik Dinas. Batas waktu pemutakhiran sampai tanggal 30 Januari 2022, pukul 23:59. Nah, kalau sekarang sudah bulan Februari, berarti ini sudah lewat waktunya ya. Nah, informasi lengkapnya dapat dilihat di http://dapokemdikbud.go.id. Berikutnya, Bapak dan Ibu, saya akan sampaikan di sini kumpulan link untuk melakukan pendaftaran. Itu bisa dibuka di https pendaftaran ppg.kemdikbud.go.id. Nah, kemudian untuk belajar untuk menambah wawasan Bapak dan Ibu juga bisa membuka modul di laman https www.datadikdasmen.com 2021/06 modul pendalaman materi untuk semua mapel PPG. Ya, di situ banyak sekali ditawarkan atau diberikan modul-modul yang siap untuk dipelajari oleh Bapak dan Ibu untuk menambah wawasan, gitu ya. Yang ketiga, disediakan juga contoh-contoh soal, yaitu bank soal di laman https www.datadikdasmen.com tahun 2021/06 bank soal PPG HTML. Ya, sekian dan terima kasih. Bapak dan Ibu, demikian sekilas informasi tentang bagaimana proses pendaftaran untuk PPG dalam jabatan bagi guru. Semua mudah-mudahan Bapak dan Ibu beruntung dan Bapak dan Ibu bisa mendapatkan kesempatan ini. Kesempatan baik yang seperti ini jangan disia-siakan. Mudah-mudahan sukses untuk kita semua. Ya. Demikian yang dapat saya sampaikan, banyak kurangnya mohon maaf, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, semoga kita semuanya terhindar dari wabah COVID-19 yang saat ini memang benar-benar sangat mengancam kita semuanya. Tetap jaga jarak, pakai masker, dan rajin-rajin cuci tangan, dan tetap di rumah. Jangan keluar rumah kalau memang tidak ada kepentingan yang sangat mendesak, ya. Jangan lupa subscribe dan komen, kemudian berbagi pengalaman baik ini untuk teman-teman kita, Bapak dan Ibu guru yang senasib dengan kita. Mudah-mudahan mereka juga mendapatkan kesempatan yang sama dengan apa yang kita dapatkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.